Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan channel kesehatan kita Wasir ID. Hari ini video khusus testimoni dan bincang-bincang saya dengan Bapak Adib dari Jogja. Halo, Assalamualaikum. Nah pemirsa, jadi buat Anda sekalian yang punya masalah dengan Wasir, boleh nanti tulis di kolom komentar ya, mau tanyain soal apa, atau hubungi saya langsung di nomor yang tertera. Insya Allah seluruh masalah Wasir Anda akan kita berikan solusinya tanpa operasi ya. Yuk kita tanya sama Pak Adib pengalamannya gimana. Gimana Pak Adib? Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik, udah sembuh, udah copot juga. Ya mungkin sekarang sudah tahap ke penyusutan ya. Iya. Tinggal tahap penyusutan. Ya insya Allah bisa kembali ke bentuk semula dalam waktu yang cepat lah. Dalam proses pengobatannya apa yang Pak Adib rasakan? Kan Pak Adib udah pengalaman kan nih sebelum-sebelumnya. Awal kapan tahu udah Wasir Pak? Awal itu tahun 2019, itu paling awal. 2019 itu adalah pertama kali amben saya kumat. Kemudian setelah sembuh, tepatnya tahun 2020 kambuh lagi. Saya cukup kaget karena saya pikir juga ini akan permanen, ternyata enggak juga ya kan? Ya intinya semua kembali ke pola hidup kita masing-masing sih. Maksudnya setelah sembuh itu apa yang kita lakukan ya, itu juga berpengaruh. Kemudian sekarang tahun 2022 ternyata kambuh lagi. Penyebabnya sama, yaitu aktivitas fisik. Karena kebetulan saya juga punya hobi di olahraga, yaitu di lari dan renang. Seperti itu Pak. Jadi buat pemirsa ya, buat Anda yang sudah sembuh dari Wasir juga, karena Wasir itu pembuluh darah itu banyak ya di bagian rektum, bisa tumbuh di banyak tempat. Terbukti ada beberapa pasien saya yang di Tangerang kemarin, mungkin pasien ada 5 sekaligus Pak Adib ya. Nah Pak Adib juga ini kebetulan 2, sebelumnya 1 ya. Apanya? Wasirnya sebelumnya berapa? Wasirnya yang pertama 2 kayaknya. Yang pertama 2, ini sekarang 2 lagi. Kenapa? Tetap aktivitas fisik, pola makan yang baik, olahraga yang teratur, tapi jangan diforsir ya, sesuai dengan kemampuan badan. Jangan angkat beban kelewat berat untuk wanita pasca kelahiran biasanya. Itu tetap harus dijaga pemirsa, bukan berarti udah copot Wasir terus bebas, supaya jangan tumbuh di tempat yang baru. Hal inilah yang kadang-kadang orang lupa, merasa udah sembuh ya udahlah nggak keluar lagi. Enggak, bisa tetap keluar lagi. Bahkan di video-video film saya yang lainnya juga seperti Pak Akmal misalnya dari NTT, beliau itu Wasirnya banyak sampai 7 keluar sekaligus. Berarti kan bisa tumbuh di 7 tempat sekaligus. Jadi tetap Anda harus menjaga pola hidup sehat ya, karena pola hidup sehat itu berlaku seumur hidup selamanya, bukan hanya karena sakit Pak Adib ya. Iya. Oke, buat Pak Adib selama pengobatan yang pertama dan kedua, gimana kesan-kesannya atau pesannya? Untuk pengobatan yang pertama itu paling luar biasa ya, karena pertama kali the first time itu benar-benar sakit luar biasa. Ketika pertama kali dioles itu langsung bereaksi luar biasa, padahal hanya disentuh sedikit ternyata langsung wow, rasanya itu seperti terbakar teman-teman. Itu pertama, itu bertahan sampai hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu saya merasakan sakit luar biasa. Tapi setelah itu karena udah mulai mengering ya, jadi udah agak reda rasa nyerinya. Oke, jadi buat pemirsa ya, reaksi obat yang pasti ada dirasakan oleh semua pasien saya adalah panas. Memang itu reaksi obat, di mana pengobatan ini sangat logik. Ingat ya, ada proses. Tidak ada sulap-sulap, kan kita tahu lagi rame sulap-sulap nih. Iya. Pengobatan pakai sulap-sulap ya. Kita nggak pakai sulap, kita sangat logis. Ada proses yang harus diikuti sampai si Wasir copot. Jadi pemirsa itu akan, ada sebagian besar pemirsa itu akan lihat copotan Wasirnya. Meskipun ada juga yang, maaf, ketika aktivitas BAB, copot Wasir Pak Adib. Jadi kebetulan Pak Adib ini copotnya di video yang sebelumnya, di short video kita udah ada juga contoh copotan Wasirnya terbelah jadi 3 bagian ya. 3 jadi 3. Jadi sebenarnya Wasirnya 2, tapi ketika proses pengeringan terjadi copotnya 3. Nah sekarang setelah copot Wasir yang kedua ini, Pak Adib yang dirasakan di awal dulu pertama berobat sama yang kedua, apa bedanya sih proses pengobatannya? Yang pertama kali. Yang pertama yang sekarang. Sebenarnya yang ketiga kali ya. Ketiga ya. Ini ketiga. Jadi yang pertama sama yang kedua itu
ya lumayan lah, karena kan namanya juga baru pertama kali. Tapi yang ketiga ini ya karena sudah berpengalaman ya. Jadi saya dari awal udah tahu persis karena rasanya bakalan seperti ini. Jadi saya udah tahu, saya udah siap untuk menghadapi rasa sakitnya itu. Ya memang semuanya proses, memang tidak ada yang instan. Ya mesti sabar memang. Ya hanya beberapa hari, paling 2 minggu udah cukup lah. Harus sabar sih. Menurut Pak Adip, metode pengobatan ini seperti apa? Dan Pak Adip kan ibaratnya balik lagi ke saya untuk pengobatan ini. Ya yakin gitu ya. Kenapa Pak Adip? Ya setelah saya lihat di YouTube kemudian Instagram, memang saya tidak tahu persis cara mana yang lebih mutakhir ya. Saya belum tahu. Tapi ini saya waktu pertama kali disarankan oleh paman saya. Kebetulan dia di Bali. Kebetulan beliau juga pernah sakit ambeien. Jadi keluarga saya itu memang punya keturunan yang kuat, punya penyakit ambeien. Jadi paman saya ini menyarankan untuk tidak melakukan operasi. Kenapa? Karena kata beliau memang bisa kambuh lagi ambeiennya tersebut. Karena kan katanya operasi itu hanya apa ya, semacam dipotong atau hanya dihilangkan lah. Tapi kan wasirnya itu sendiri sampai ke akar-akarnya itu belum ketarik gitu. Jadi saya benar-benar takut kalau harus operasi, karena prosesnya juga katanya lama, memakan waktu selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan itu baru benar-benar sembuh. Ya memang operasinya hanya beberapa jam, ya, nggak ada 1 jam. Cuman setelah itu kan belum selesai. Kita harus benar-benar pemulihan itu selama 6 bulan kira-kira. Makanya kemudian saya disarankan untuk melakukan yang non operasi, yaitu pakai herbal, cara herbal, obat salep. Akhirnya ya sudah, saya memberanikan diri untuk memakai obat herbal dari Dawasir ini. Oke, jadi pemirsa ya, proses pengobatan saya ini memang nggak pakai alat-alat ya, nggak pakai suntik-suntik, nggak pakai macam-macam lah. Karena saya memang bukan dokter, saya ini tabib pengobat herbal. Yang mana kebetulan yang kakek saya ini penemu obatnya, alhamdulillah. Jadi insya Allah saya spesialis di bidang wasir, dan alhamdulillahnya Pak Adip ini mungkin tahu saya waktu dia ada di Solo ya, atau Jogja atau klinik saya. Dari Mas Angga waktu itu di Solo. Di Solo ya. Iya, saya pernah buka di Solo itu tahun 2013 ya sampai tahun 2018. Nah beliau ini kebetulan tahu ketika saya buka di Solo, dan di Jogja juga kita ada Pak Adip ya, pernah tahu ya. Iya. Jadi memang alhamdulillah dulu kita punya beberapa cabang, tapi sekarang belum ada. Nah untuk saat ini Pak Adip, karena pandemi kemarin, saya melakukan home therapy. Dia pengobatan dilakukan ke rumah-rumah penderita. Home care ya. Home care. Nah menurut Pak Adip, dengan adanya home care ini, apakah ini cukup baik, relevan, dan membantu, apa sebaiknya memang di klinik aja? Kalau pendapat aja. Bahkan malah yang disarankan malah sebenarnya home care. Lebih amannya home care, karena penyakit ambeien ini apa ya, bukan penyakit yang sepele ya. Ini nggak bisa nggak bisa dikesampingkan. Ini bukan penyakit biasa. Jadi penanganannya harus benar-benar luar biasa ini. Jadi kalau bisa sih home care. Ya. Lebih nyaman juga mungkin buat pasien, karena tiap hari tidak perlu datang keluar ya, cukup di rumah. Kami membuka pelayanan ini memang baru beberapa waktu ini semenjak COVID aja ya. Jadi buat pemirsa sekalian, insya Allah kami memang adalah spesialis di pengobatan wasir dan hanya mengobati wasir. Kenapa? Karena memang kami mempunyai obat yang insya Allah paling terbukti lah. Sudah ribuan pasien saya tangani, alhamdulillah semua copot. Dan buat Anda yang punya masalah dengan wasir, jangan malu. Ingat kata-kata saya, jangan pernah merasa malu untuk mencari solusi pengobatan yang terbaik. Dan jangan tunggu parah. Kenapa? Nanti kesian waktu diobatin, lebih tersiksa. Benar Pak Dip ya? Iya benar. Ya mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah punya penyakit ambeien, cuman ukurannya masih kecil, jangan dibiarkan ya. Itu tetap termasuk ambeien, meskipun itu hanya berdarah waktu BAB, itu tetap masuknya ambeien ya Pak ya. Nah lebih baik itu langsung segera diobati sebelum lari ke tahap yang lebih tinggi seperti saya ini udah stadium 4. Nah, daripada makin membesar, makin luar biasa bentuknya ya kan, lebih baik langsung segera diobati. Ya. Jadi tetap sebenarnya semua macam penyakit Pak Dip ya, tidak boleh dibiarkan tunggu sampai parah.
Ya, buat pemirsa, ini adalah testimoni Pak Adib sendiri yang insya Allah apabila Anda punya pertanyaan apapun mengenai Wasir, Anda bisa di komen di bawah atau hubungi nomor telepon yang tertera. Anda langsung komunikasi sama saya akan memberikan solusinya. Nah, untuk Anda yang di luar kota, kami bisa mengunjungi Anda, cuman tentunya dengan kuota. Ya, untuk saat ini di Lombok kami butuh 1 orang kuotanya ya. Di Makassar kami butuh 3 orang lagi kuota. Jadi kalau kuota terpenuhi, saya akan datang ke tempat Anda untuk mengobati Anda di rumah Anda, di tempat Anda. Inilah servis yang luar biasa sebenarnya Pak Adib ya. Jadi saya bisa datang untuk melakukan home care di tempat-tempat, tidak hanya Cibubur, Solo dan Jogja. Karena Solo dan Jogja kita memang sudah ada terapis kita. Tetap kita bisa datang ke tempat-tempat lain sesuai dengan kuota. Asal kuota terpenuhi kita datang. Jadi pemirsa, demikian untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ingat, Anda yang menentukan apakah program saya ini bisa memberikan manfaat buat Anda. Makin banyak yang mensubscribe, makin banyak itu akan memberikan semangat tambahan buat saya untuk terus berkarya, terus memberikan informasi yang positif ini. Ya, demikian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.